Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan keindahan alam. Mulai dari bahasa, pakaian, makanan tradisional, hingga kekayaan alam semua dimiliki oleh tanah air tercinta. Salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut dipertahankan dan terus dibudidayakan adalah kain tenun bernama songket. Kain asal Sumatera ini ditenun dengan tangan menggunakan benang emas dan juga perak. Benang logam metal inilah yang memberikan kesan cemerlang dan mewah dalam kain songket. Sebenarnya bagaimana sih sejarah kain songket? Jika ditelusuri secara sejarahnya, songket dikaitkan dengan kawasan permukiman dan budaya Palembang maupun Minangkabau dari Sumatera. Jika dilihat dari hikayat Palembang, kain songket dimulai dari kerajaan Sriwijaya. Karena pengaruh kekuasaan kemaharajaan Sriwijaya, kain songket akhirnya menyebar ke Palembang dan wilayah kekuasaan Sriwijaya lainnya, seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan juga Lampung. Berdasarkan tradisi di Indonesia, kain songket sering dikaitkan dengan kegemilangan Sriwijaya, yang memang saat itu adalah kemaharajaan niaga maritim yang makmur dan kaya pada abad ke-7 hingga ke-14. Di Pulau Sumatera, pusat kerajinan songket yang paling masyhur ada di Palembang, Sumatera Selatan. Tradisi songket diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Songket Palembang tidak hanya sekedar kain pelindung tubuh yang estetis, namun memiliki makna adiluhung yaitu kemakmuran, kejayaan, dan keberanian. Keberadaan songket Palembang telah dikenal sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Kata songket juga berasal dari istilah sungkit dalam bahasa Melayu yang berarti mengait atau mencungkil. Peralatan pokok alat tenun disebut dayan, terbuat dari kayu dan bambu. Songket Palembang dikenal dengan berbagai jenis dan fungsi yang ditampilkan dalam ragam motif dan ragam penggunaan benang motif yang tergambar. Dalam kain songket memiliki makna kehidupan dari masyarakat Palembang. Ada banyak ragam dan jenis songket Palembang. Kain dibuat motif tumpal atau segitiga terputus yang disebut motif pucuk kerbung. Motif emas rapat dan dominan disebut songket lepus, sedangkan motif emas tersebar disebut songket tabur. Geometris atau stilisasi dari flora dan fauna mempunyai arti perlambangan baik. Bukti songket telah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat dalam arca di Kompleks Percandian Tanah Abang Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Songket telah ada bersamaan munculnya Kesultanan Palembang Darussalam. Dalam sejarahnya, orang yang berhak dan pantas memakai songket pada waktu itu adalah raja atau sultan dan kerabat keraton. Pada masa itu, pekerjaan membuat songket merupakan usaha sambilan bagi penduduk asli Palembang. Kain songket ini ditenun pada alat tenun tradisional Melayu. Pola-pola rumit diciptakan dengan memperkenalkan benang-benang emas ataupun perak. Kain songket melalui beberapa proses tahapan hingga berbulan-bulan agar menjadi salah satu kain yang indah. Pada zaman dahulu, kain songket lazimnya digunakan oleh bangsawan ataupun raja-raja dari kerajaan Melayu. Karena kain songket merupakan kain pilihan yang dibuat dari bahan berkualitas tinggi berdasarkan tradisi. Kain
kain songket hanya boleh ditenun oleh anak gadis ataupun perempuan yang belum menikah saja. Akan tetapi, untuk saat ini siapa saja boleh membuat kain, bahkan kaum lelaki pun boleh untuk menenun songket. Kain songket umumnya digunakan pada acara-acara resmi seperti upacara adat, sebagai pakaian pengantin, hingga penyambutan tamu pemerintah ataupun acara-acara resmi lainnya. Itulah kearifan lokal dari Sumatera Selatan, yaitu songket. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Mari kita lestarikan peninggalan kebudayaan leluhur kita.